Sing sabar. Wong urip iki sing sabar, Nduk. Urip iki perjuangan. Awake dhewe lho. Urip ning alam donya lho mung dilut. Cara ngempet susah ya dilut, cara penak ya dilut ning donya iku. Tapi iso penak lek awake dhewe kuwi mau la ing sakartum la didanakum. Lek awake dhewe syukur. Mergo dhewe ngerti susah kuwi bakale penak. Dadi anggap ae awake dhewe iki saiki kerja ngono lho, Dadi wong nyambut gawe masuk kepanasen. Aja mikir ora ndang mari-mari ngono aja. Wong dhewe iki nyambut gawe bakale oleh gaji. Apa penak? Kan ora penak. Wong kerja kepanasan, gitu? Kudanan, gitu? Ora mari-mari. Tapi penak lek mikire engko oleh gaji. Bisa tunggu-tunggu dadan ndek bojone. Apa meneh sing gaji kuwi sing maha sugih, sing gaji kuwi Gusti Allah, ngono. Terus sing kaping pindho ngene, Nduk. Urip kuwi awake dhewe ora iso nuntut pangeran. Sing iso iki dhewe manut karo aturane pangeran. Hidup itu manut aturannya Tuhan. Lah aku mong ya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik setiap kesusahan itu ada kemudahan. Tapi awakmu hebat. Hebat. Enggak apa. Ampun melanang kurang mungkin aku punya sholat kan antara makam-makam kalau mendekat kalau pengen asal petunjuk tersenang saja tersenang diri baik Ibrahim masan anu nginep-nginep masan kalau petunjuk ya Allah kalau kau mimpi jenengan kalau berhentian saat aku ini mau berputus asa sampai rencang pulau ini namanya pulau jual diri gimana ya Allah tidak sejelek-jelek pulau pernah mondok masa serendah niku pulau ya Allah masa hina iku pulau ya Allah pulau pengertian saya pengertian pulau sempat hilang dan gini kuno gawi dan gini maka mbak yang cukup kalau tidur itu sirik nama boten ya Allah masa ini kalau aja gini ambil jalan pintas jual diri itu Sing sabar. Wong urip iki sing sabar, Nduk. Urip iki perjuangan. Urip iki berjuang. Awake dhewe lho. Urip ning alam donya lho mung dilut. Cara ngempet susah ya dilut. Cara penak ya dilut ning donya iku. Ya aja nih mau ngurep ning donya ki nggone diuji. Jadi sampean roh ceritane Nabi Adam nyapa di nenek moyang awake dhewe lho. Cara ceritane ya asbabun nuzule ngene lho. Asbabun nuzulnya kakek kita, nenek moyang kita Nabi Adam diturunkan di dunia ini karena hukuman. Mosok hukuman kon penak-penak ya ndak iso to rek. Tapi iso penak lek awake dhewe kuwi mau la ing sakartum la didanakum. Lek awake dhewe syukur. Mergo dhewe ngerti susah kuwi bakale penak. Dadi anggap ae awake dhewe iki saiki kerja ngono lho, Paham ra we? Awake dhewe iki saiki kerja engko bakale oleh gaji. Dadi wong nyambut gawe masuk kepanasen. Aja mikir ora ndang mari-mari ngono aja. Wong dhewe iki nyambut gawe bakale oleh gaji. Sekarang saya tanya, tekono Pak Rete iki lah sing milaku. Apa penak ta wong kerja iki? Apa penak? Kan ora penak.
Wong kerja kepanasan, gitu. Kudanan, gitu. Ora mari-mari. Tapi penak lek mikire engko oleh gaji. Bisa tunggu-tunggu jajan mbek bojone. Ngono. Apa meneh sing gajih kuwi sing maha sugih, sing gajih kuwi Gusti Allah, ngono lho. Terus sing kaping pindho ngene, Nduk. Urip kuwi awake dhewe ora iso nuntut pangeran. Pangeran kuwi sak geleme dhewe, kuwi bahasane Gus Andi, bahasane guruku. Boloku ya guru. Urip kuwi gak iso sak geleme dhewe. Urip kuwi sak geleme pangeran. Dhewe gak iso nduk ngatur pangeran. Sing iso iki dhewe manut karo aturane pangeran. Hidup itu manut aturannya Tuhan. Lah aku mong ya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik setiap kesusahan itu ada kemudahan. Tapi awakmu hebat. Hebat. Enggak apa-apa. Insyaallah selamat, insyaallah selamat. Ya balik mana tak balani mau. Donya iki mung sedelo. Cara penak ya mung sedelo. Cara susah ya mung sedelo. Enak itu maksudnya sebentar, nggak lama. Susah pun kita ya nggak lama-lama, sebentar kok. Jadi nggak usah dibuat susah. Saya sendiri ya banyak masalah, tapi ya tak nikmati aja. Karena tidak ada sesuatu hal yang paling Allah sukai kecuali kita itu menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wis kabeh balik nang Gusti Allah. Penak ngondok. Balik nang Gusti Allah. Lah aku cuman ngene teh, lah aku teh. Jadi kalau prinsip saya itu cuman begini. Tidak ada sesuatu hal yang terjadi di dunia ini kecuali itu sudah menjadi kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dadi ora iso lek Gusti Allah ora kersa. Dadi apa sing kedaden ning urip awake dhewe iki kuwi mesti enak apike. Mesti ada baiknya. Hanya kita saja mau untuk bersabar atau tidak. Iku pentingnya belajar ilmu hikmah. Iku delokne wong hikmah dhewe lek sabar iso mulya. Nek gak sabar ya struk tenan. Ngono. Siapa jenenganmu, Nduk? Al-Fatihah. Rene mbek sapa? Ya, Mbak. Oh alah. Ya wis kowe saiki cerita ganti aku sing ngrungokne wis. Jangan cerita piye iso sampe teko kene piye? Kula lampat melanan kuana. Wonten niku kula sholat. Kula kan ten antara makam-makam. Kula mendekat. Kula pengen asal petunjuk. Kula tersunan derajat, tersunan diri. Baik Ibrahim kula selalu nginep-nginep boten. Kula nyuwun petunjuk ya Allah. Kula boten. Terakhir kula kok mimpi jenengan. Soalnya masalah kula niku kula mboten kiat. Saat waktu niku kula berputus asa. Sempat rencang kula niku nawani kula jual diri. Entah niku ya Allah, setidaknya sejelek-jelek kula pernah mondok. Masa serendah niku kula. Walaupun kula sehina iku kula sempat lebet botol ditawani rencang kula wedi. Tapi kula keadaan pun yang kayak meter keluarga pemasakan yang pun dadi langganan kula tumor bapak kula sampai meninggal, mbak kula meninggal kanker darah. Bahkan sekarang putri kula di rumah jadi disegel dengan koperasi. Ya Allah, ya Allah, masa hina iku kula ya Allah. Kula bener kiat, saya kula kiat.
Kula sempat hilaf dan gini Gunung Kawi dan gini makam Mbak yang cukup kula wedi mriku niku niki sirik napa mboten ya Allah. Kula wedi ya Allah ngoten sampai kula bingung kula ngoten. Kula bingung mbek keadaan kula mboten kiat ya Allah. Kula mriki niku ujiane kaduan ya Allah. Kula berangkat sejak pagi wow sekitar jam 10-11an sampai mriki jam sampean sampai tengah dosan kula ditugasaken 10 kali Mustafa terus tetangga jenengan mriki kula ditaraken mriki ya Allah. Berapa kali kula niki ya Allah sampai sembilan niki kula. Oh, ora sapa sing aranane kowe hina lho sapa? Bahkan suami kula pernah ngomong kula pernah ngomong lek kula niku bawa sial. Ya Allah ya Allah. Sing ibu kula niki terus merapek griya kate dicekel karo operasi. Nah di suratnya ketinggalan ten kamar saking ten rumah singgah. Kula beto mriki niku suratnya ya Allah. Ujian kula niki mboten organ tubuh, mboten hati, mboten harta semuanya kena. Kula mboten. Kula rasane pun hampir 17 tahunan kula ngeten. Kula niki panjenengan kula penuh dosa, panjenengan dosa kula kuatan. Semenjak kula teng pondok, kula sering kenakalane bocah pondok, sering bolos, menek pager, ngoten niku. Biasa nih. Padha karo iki. Sampai membantah wong tuwa pawatan badan bolos niku. Kula sampai ya Allah, mungkin kula sehina niku sampai asal hukuman koyo ora apa-apa. Ora, sapa sing hukum ora. sampai saat ini kula ajenge ambil jalan pintas jual diri niku. Ya Allah ya Allah, mau terus jalan ini saya kula ngoten. Sing tenang. Si kuatir di kowe ibu kula ngebel terus. Iya nak sampai niku nanti nak teng Blitar Bu. Ajenge ketemu wali Allah. Saya sakit nemokno jalan kula. Saya mboten ngeten terus kula mboten. Temen tanduk kunang mek jalan pintas sampean kunang bunuh diri ngoten. Sempat tengah dosen mau sing ajenge Pak Bes sampai mriki niku kan ya terus kula karek samanten. Semoga ya Allah ya Allah. Aku pegang ini terus ya Allah. Aku semua dengar saya wonten karnet Mustafa tasinten niku terus saya tahu dengan mriki niku ayo Mbak tak terno ngoten. Ya alhamdulillah ya Allah nyampe mriki. Kula wedi mboten ditampa ten mriki soalé kula ten kene yai kula, yai ten pondok kula. Kula mriku mboten napa-napa, rencang kula beto gula, sing kula mboten diurusi, blas sing rencang kula niku takoni mawon. Napa nduk ngeten-ngeten sing kula niku dieneng mawon. Kula ya Allah, kula nggih kuwatir lek kula mriki mawon. Kula sempet minder. Ya Allah. Kula ten pundi-pundi mboten ditampa. Ini masalah kula niki seberat niku tanggal panjenengan. Kula berusaha nebus dengan semua hal. Mungkin kula niki saelek-eleke wong atus pundi ya Allah. Kula sempat lumpuh bareng kula tetap madu panjenengan. Kula selalu berpikiran elek tentang panjenengan kula wonten. Tadi gimana kula jenenge berjalan pintas. Jujur kula wedi. Terus kaya rencang kula gak apa-apa wedi pertama tok wis kulino ngoten. Ya Allah setidaknya walaupun kula mboten santri sing tawadhu tapi nggih kula ngerti norma-norma masuk kula sing kelanggar ya Allah kula ngoten.
Kalau bisa pecat-pecat tiang punan. Gak ono sing wonten sepecat kaya kula niku. Sampai ujian niku mboten mari-mari. Mbak putri kula iki masuk ruang ICU 2 bulan niku kula ya Allah, ya Allah. Kehidupan kula niku hancur banget. Iya, ya sing sabar. Pundi dalem jenengan pundi? Sukotati, Sukotati ngendi to? Lamongan, daerah Pacian WBL niku. Hmm. Sedek anu ya Sunan Derajat ya. Nggih. Lamongan kan Sunan Derajat to. Nggih. Ya, Lamongan Sunan Derajat. Ya muga-muga derajatmu mundak to. Amin. Sebenarnya wong kuwi derajate mundak mergo siji. Orang lakoni maksiat. Wong kuwi derajate mundak mergo orang lakoni Siap. maksiat. Kalau kita masih melakukan maksiat, nggih kita aja ndak apa-apa. Sing raka, enggak apa-apa sih. Terus. Jadi saya ulangi lagi. Nggih, moga santai mawon nggih. Maju nang arep aku. Harus. Ampun mboten apa santai mawon. Niku di kursi sana ya ndak apa-apa kalau ini. Jadi saya ulangi lagi. Oke, mohon maaf saya pakai kaos, nggak pakai baju. Karena memang ini santai. Saya terima tamu itu 3:30 misalnya. Lagi santai ini. Ini santai mawon nggih. Iya, nggih. Jadi memang kita ini hanya akan bisa naik derajat kalau tidak melakukan maksiat. Selama kita masih melakukan maksiat, nggak akan pernah naik derajat. Dan yang disampaikan oleh Mbah Yai Asrori itu salah satu maksiat yang hampir sering kita lakukan dan hampir dilakukan setiap orang itu salah satunya adalah wala in kafartum inna adzabil lasadid, yaitu kufur terhadap, saya nggak bilang jangan kufur, enggak, ini ngomongin saya sendiri. Terkadang kita ini lebih banyak kufurnya daripada syukurnya. Termasuk kita masih dikasih nikmat sehat sama Allah itu, wallah, masya Allah, Allahu Akbar. Makanya saya itu hanya satu yang saya takutkan dalam hidup ini, kufur. Termasuk dosa besar melebihi zina itu apa? Sengaja meninggalkan sholat ya. Ini benar-benar mengkufuri nikmat Allah. Bisa sholat kok tidak sholat itu. Orang nggak bisa sholat kalau mati. Selama masih hidup masih bisa sholat. Kalau udah nggak bisa sholat baru disolati. Jadi perintah Allah itu sebenarnya kita hidup ini diperintahkan untuk bersyukur. Bersyukur niku mboten namung ngucapne alhamdulillah. Itu bersyukur itu tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi lebih kepada menggunakan nikmat-nikmat Allah di jalan Allah. Jadi dengan mau kan dawuh sering ke makom wali-wali Allah, harus diambil ibrahnya juga. Kenapa wali-wali Allah itu doanya mustajab? Karena setiap hembusan nafas digunakan untuk zikir Allah. Setiap kedipan mata digunakan untuk menyebut subhanallah. Jadi setiap kita melihat apa-apa itu nikmat Allah, bayangno. Nggak perlu kok sampai setahun 2 tahun, sejam 2 jam, semenit aja. Kita tadi udah ngeliat apa gitu, suruh nulis itu. Makanya dawuhnya guru kita itu, kalau seandainya seluruh lautan itu dijadikan pena dan seluruh daun godong loh itu dijadikan sebagai buku untuk menulis nikmat Allah, nggak pernah cukup. Nggak usah kak sehari, sejam aja kamu suruh nulis tadi kamu lihat apa, itu sudah nikmat Allah yang luar biasa loh. Bayangin kalau kamu nggak bisa ngelihat gitu loh, itu hanya nikmat melihat itu.
belum nikmat-nikmat Allah yang lainnya, termasuk nikmat kita bergerak. Makanya kenapa wali-wali Allah itu doanya mustajab, karena setiap gerak tubuhnya, setiap apapun kenikmatan itu menyebut asma Allah, sehingga doanya itu mustajab. La ing sakartum la azidannakum. Lah kita ini kan zikir paling cuma 33 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Zikirnya cuma sak menit, sak detik, zikirnya cuma sedikit, mintanya sak abrak. Itu minta ini, minta itu. Bahkan kadang-kadang kita sholat aja bukan karena syukur, bukan karena Allah. Kadang-kadang kita sholat aja hanya untuk memenuhi kewajiban. Kita zikir, kita apa hanya untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk Allah, bukan karena Allah. Makanya sebenarnya masalah, setiap apapun masalah itu kalau kita syukur itu cepat lepas. Karena orang syukur itu pasti ikhlas. Jadi kalau guru-guru kita itu nggak pernah membicarakan tentang ikhlas, karena itu hubungannya dengan Allah. Tapi yang disampaikan adalah syukur. Karena kalau orang syukur itu nanti akhirnya ikhlas. Dan salah satu cara supaya kita bersyukur itu diperbanyak zikir al-fatihahnya itu. Hanya kalau orang sholatnya benar itu pasti hidupnya senang. Karena ketika seorang sholat itu pasti baca Al-Fatihah, dan di dalam Al-Fatihah itu sudah mencakup semuanya, mencakup hidup kita semuanya, membuka semua masalah, solusi dalam hidup kita itu. Maka saya kemarin ketika ada masalah itu, saya istiqomahkan setiap malam itu baca Al-Fatihah itu 313. Setelah itu surat Al-Ikhlas 1000 kali, terus sholawatnya 1000 kali. Alhamdulillah ya semua masalah lepas. Tapi yang penting ketika membaca sholawat itu yang pertama niatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallim. Niatkan membaca sholawat itu untuk menjalankan perintah Allah. Kadang-kadang kita membaca sholawat tujuannya beda-beda. Yang kedua, ketika membaca sholawat itu niatkan untuk menyambungkan dengan baginda Rasulullah, supaya kita itu dikenal baginda Rasulullah, memenuhi haknya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga baru niatnya untuk mendapatkan syafaat. Kalau niatnya sudah itu, nanti yang lain-lainnya dapat semua kok, fitunya wal akhirah. Jenengan yang sabar, yang sabar. Ya namanya orang hidup itu memang ya diuji. Namanya orang hidup itu diuji. Kembali tadi saya sampaikan, hidup di dunia itu kalaupun susah ya sebentar, kalaupun senang ya sebentar, tidak lama. Kalaupun kita senang ya cuma sebentar, kalaupun susah ya sebentar. Yang lama itu nanti di akhirat. Wis anggap aja kalau lagi susah gitu, kita ini sedang bekerja gitu loh teh. Awak dewi sedang kerja saat ini gitu saja. Dunia itu nggak bisa buat kita istirahat, itu nggak bisa. Anggap aja buat bekerja gitu. Orang kerja mana ada yang enak tah? Ada tah? Enak karena tahu bahwa kita saat ini kerja ini nggak enak, ini nanti mau dapat gaji, itu ya enak. Itu dimarahin istri ya enggak apa-apa. Contoh baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah itu kan diomelin istrinya ya sabar-sabar aja. Gitu. Nah, suatu ketika baginda Rasul lagi duduk sama sahabatnya, tiba-tiba
istri baginda Rasulullah yang satunya datang bawa makanan ditumplekin gitu, sama istri baginda Rasulullah Siti Aisyah itu ditumplekin, cemburu lah begitu. Baginda Rasulullah di depan tamu-tamunya ya senyum-senyum aja, karena baginda Rasulullah senyum-senyum, tamunya ya senyum-senyum aja, santai aja gitu loh. Ibu ini sedang cemburu kayak gitu, enggak apa-apa, ngetok pintu 3 kali nggak dibuka ya sudah, santai aja. Bahwa dunia itu nggak usah dibuat serius, nggak usah dibuat serius, no. Apalagi suma'udzubillah sampai jual diri apa. Aduh, kenikmatan yang 1 menit nanti sengsaranya bisa 70 tahun. Iya, saya selalu selalu mengingat dawuhnya guru saya. Sekali saya bilang kayak tadi itu, dunia itu kalau nikmat ya sebentar, kalaupun susah ya sebentar. Nikmatnya zina seberapa seumpamanya, bukan karena kebutuhan ekonomi. Enaknya cuma paling lama 1 menit 7 menit, balasannya bisa 70 tahun. Pintu neraka itu yang 7 itu semua terbuka, ular masuk ke liang lahat kita, ke tempat kita yang sempit itu, terus gigitin tubuh kita. Bayang no. Dan itu nggak sebentar, sampai hari kiamat. Berapa ribu tahun nunggu kiamat, kita nggak tahu. Padahal kenikmatan yang hanya sebentar itu. Intinya tidak ada sesuatu hal yang Allah sukai menurut guru-guru kita, kecuali kita itu ridho dengan apa yang Allah berikan. Karena untuk mendapatkan ridho Allah itu pun kita ya harus ridho dengan apa yang Allah berikan. Tidak ada sesuatu hal yang paling Allah sukai kecuali kita itu menyukai ketetapan Allah. Ya yang sabar, yang sabar. Kalau sampai ke makom-makom balik Allah minta petunjuk, petunjuknya sudah ada di dalam Al-Quran. Ya buat apa gitu loh, sampai ke makom-makom balik Allah minta petunjuk, kalau petunjuknya sudah ada di dalam Al-Quran. Orang hidup itu hanya disuruh untuk sabar, 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 sabar gitu. Nah orang bisa sabar itu hanya kalau sholat kalau nggak sholat nggak bisa sabar. Kamu mau ngomong kayak gimana pun sabar, sabar. Kalau kamu nggak sholat nggak sabar. Kamu bilang sama istrimu sabar, sama orang sabar, tapi ketika ketemu masalah belum tentu bisa sabar. Makanya di dalam Al-Quran itu ada Al-Fatihah yang intinya adalah ada kalimat ihdinas syiratal mustaqim. Kita itu meminta petunjuk kepada Allah, jalan yang lurus. Nah ini sering salah diartikan sama orang. Meminta petunjuk menurut orang yang tidak pernah ngaji ini dianggap berarti umat Islam ini masih tersesat. Kenapa? Karena masih minta petunjuk, berarti belum dapat petunjuk. Padahal bahasa Al-Quran dengan bahasa kita ini nggak sama. Kalau kita minta petunjuk sama orang, kamu cuma dikasih tahu tok ke sana begitu. Tapi kalau petunjuk dari Allah, selain Allah itu memberikan petunjuk arah, Allah itu juga memberikan kekuatan. Sekarang kita ini sudah tahu baik, sering kita nggak bisa melakukan kebaikan itu. Sudah tahu sama istri baik, suruh baik, kita sering ngomong kasar ya ta. Sudah tahu sholat itu baik, kita sering nggak bisa ngelakuin. Padahal ke pasar bisa, senam pagi bisa. Nah ini pentingnya memahami sesuatu secara kafah itu. Termasuk terkadang kita ini sudah tahu jelek, tetap kita lakukan. Ya toh, banyak orang ini bisa nanti ngeliat HP ada wanita joget-joget kita nggak lihat, tapi kalau pas sendiri, mesti istri ada orang cantik bukan istri kita, kadang-kadang masih dirayu. Makanya penting sholat yang benar itu penting. Sholat yang tumakninah, yang anteng, yang tartil, yang tenang itu penting. Termasuk dzikir Al-Fatihah pun penting. Karena kita itu meminta petunjuk kepada Allah, meminta kekuatan kepada Allah. Karena sering kita itu tahu baik, kita nggak bisa melakukan kebaikan itu,
sudah tahu jelek, kita tetap melakukan kejelekan itu. Makanya kita penting zikir Al-Fatihah itu. Zikir Al-Fatihah itu kalau saya niatnya hanya satu, untuk menyempurnakan sholat. Jadi sampean kalau zikir sholawat itu, zikir Al-Fatihah itu, tujuannya jangan aneh-aneh, jangan minta ilmu laduni, minta ini, minta itu, jangan. Tujuannya itu semua yang sunnah yang kita lakukan itu semuanya untuk menyempurnakan yang wajib. Kayak saya kemarin puasa 7 bulan, puasa itu puasa. Ya itu niatnya hanya satu, untuk menyempurnakan yang wajib gitu. Kamu baca Al-Quran, kamu baca sholawat, kamu baca Al-Fatihah. Ya siapa tahu ketika sholat itu sholawatnya enggak tumak nina, gusak-gerusu. Terus habis sholat baca sholawat, untuk menyempurnakan bacaan sholawat di dalam sholat yang kurang abdol tadi itu loh, gitu. Gendoknya yang sabar. Innallaha masobirin. Orang yang sabar itu kekasih Gusti Allah. Kembali tadi jenengan matur bilang, saya itu ke makom bah, ke wali-wali minta petunjuk. Ya petunjuknya sudah ada. Orang hidup itu hanya disuruh untuk bersabar. Orang hidup itu hanya disuruh oleh Allah untuk bersabar. Sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu. Dan orang bisa sabar hanya kalau kita itu sholat. Makanya penting sholat itu, penting banget. Dan kalau kita ingin memperbaiki hidup kita itu, wis toh, diperbaiki dari sholatnya dulu. Mulai dari sholat qobliyah ba'diyahnya, ditambahkan lagi sholat malamnya. Insya Allah nanti hidup jenengan akan lebih baik lagi. Sekarang gini loh, siapa orang yang hidup yang nggak punya masalah itu siapa? Malah kalau saya, orang itu semakin banyak masalah semakin barokah. Yang penting masalah itu jangan dijadikan masalah. Jangankan kita, baginda Rasulullah saja yo sampai mau dibunuh, disirami kotoran begitu loh. Apalagi kita gitu. Jadi kan kita sudah disuruh bersabar. Yang sabar ya. Yang sabar. Suaminya kemana? Rumah jaga anak. Sebenarnya seorang istri juga nggak boleh sebenarnya seorang istri keluar dari rumah tanpa dampingan seorang suami, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kalaupun tidak ada suami ya harus ada muhrimnya yang menemani. Bahaya, wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, rek. Wanita itu harus ada yang menjaga. Terus bisa sampai di sini gimana? Dengan niat karena awal gitu aja. Saya yakin walaupun saya kesini cuma bawa uang segitu, walaupun nggak nyampe sampai sini, tapi aku yakin ada Allah gitu aja.